Dalam organisasi tidak bisa kita asal, walaupun kita merasa paling ngerti soal NU, tapi ada garis organisasi yang harus diikuti. Kita ber-NU ini tidak pernah lepas dari ketegangan dari hari ke hari, mulai titik nol sampai entah kapan. Tidak pernah lepas. Kalau kita memang sungguh-sungguh hendak melaksanakan tanggung jawab kita. Dan kalau kita tidak siap mental untuk menghadapi ini bisa ambiar. Karena ketegangan itu bentuknya dua, ada bentuk ancaman, ada bentuk godaan. Godaan ini bahasa enak-enak ini. Kalau kita tidak tahan, ya kita bisa dengan mudah terseret ke dalam godaan-godaan itu. Nah, maka attitude ini penting sekali. Terutama ya kita harus mulai dari strukturnya Pak Nusron. Ya. Struktur ini harus ditanamkan kembali ini. Saya tidak tahu kemarin itu sudah ada pertemuan struktur, tapi rupa-rupanya ya belum terlalu berhasil itu. Atau seleksi strukturnya masih belum terlalu memadai. Karena kita harus betul-betul punya disiplin dalam organisasi. Tidak bisa kita asal, walaupun kita merasa paling ngerti soal NU, tapi ada garis organisasi yang harus diikuti. Gitu. Walaupun kita punya pendapat yang beda, ya, tapi ada garis organisasi yang harus diikuti. Misalnya kita mungkin tidak setuju dengan hasil muktamar, tapi hasil muktamar itu hasil muktamar gitu. Kalau mau pengen ada perubahan, ya berjuang untuk muktamar yang akan datang. Tapi apa yang jadi hasil muktamar sekarang, ya itu harus diikuti dengan disiplin. Ini bukan soal kebebasan berpendapat atau apa, tapi ini soal disiplin organisasi supaya organisasi ini koheren. Karena tidak boleh kita izinkan ada anomali ya, di dalam sektor manapun di organisasi ini, karena anomali ini bisa menular. Bisa menular kemana-mana. Ini soal attitude. Nah, soal knowledge kita harus bekali dengan pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan dasar tentang, mulai dari tentang nilai-nilai dasar ke-NU-an itu sendiri sampai kepada seluk-beluk dari tantangan-tantangan masa kini dan masa depan yang kita hadapi. Kader-kader ini harus punya wawasan yang cukup tentang ini sehingga tidak kaget kalau ada apa-apa, itu tidak kaget. Pegangannya jelas, kalau menghadapi tantangan seperti apa itu rujukan tanggapannya apa jelas nilai-nilai NU ini ya. Tapi dia paham betul ini sebetulnya ini tantangan apa ini, sehingga tidak salah di dalam menanggapi itu ya. Itu dikira ular padahal belut gitu kan, dikira belut padahal ular. Ini kalau tanggapannya salah bisa mematikan. Ya. Jadi harus ngerti nature dari tantangan yang dihadapi itu seperti apa. Nah, kita ini kan mau bicara soal pelatihan menengah ya, yang akan menjadi syarat untuk bisa menjadi pengurus cabang pelatihan menengah ini. Nah, saya memang minta kemarin secara khusus pada Pak Nusron untuk membuat desain ini untuk pengurus cabang. Karena di tingkat cabang ini sebetulnya pengurus itu mulai secara deliberate harus menyiasati keadaan lingkungan. Bukan hanya internal NU saja, tapi sudah lingkungan. Kalau dari MWC ke ranting, ini kan asal dia mau terima perintah dan menjalankan perintah, itu sudah bisa. Tapi kalau sudah di cabang, ini dia harus mulai main siasat ini karena counterpartnya udah macam-macam. Ya. Ada counterpart politik, ada counterpart bisnis, ada counterpart kelompok-kelompok organisasi yang lain, agama yang lain, ya, polisi dan lain sebagainya. Ini harus ngerti. Nah, skill ini yang harus kita berikan dasar-dasarnya kepada kader-kader kita supaya kita siap. Gimana ngadepi pemerintah daerah, gimana ngadepi parpol-parpol, gimana ngadepi organisasi-organisasi Islam yang lain, gimana ngadepi
kelompok-kelompok non-muslim, gimana ngadepi komunitas bisnis, polisi, tentara, dan sebagainya. Ini harus kita ajarkan dasar-dasarnya kepada kader supaya dia siap nanti. Karena kalau di cabang sudah mainnya sudah begitu. Dan bahkan kita berharap nanti di cabang-cabang bisa mengembangkan model seperti yang sekarang ini sedang kita kerjakan di PBNU. Di PBNU ini kan sekarang kita sedang mengarah kerjasama dengan macam-macam pihak untuk membangun program. Dengan kementerian-kementerian, jadi program ke bawah, dengan apa? Swasta. Kita bangun program ke bawah. Nah, kita harapkan cabang juga mulai di cabang sudah bisa begitu juga. Jadi misalnya mungkin perlu nanti diajarkan kepada para peserta pelatihan itu, kalau di tingkat kabupaten kota itu duit itu ada di mana, misalnya, dan gimana cara ngambilnya. Saya kira ini penting. Nah, makanya itu, karena selama ini yang kita lihat ini banyak cabang-cabang ini yang kalau berhubungan dengan berbagai pihak ini tanpa pengetahuan yang jelas soal ini gitu, sekedar biar bikin kegiatan apa yang dikhayalkannya sendiri, bikin proposal anggaran ya yang dipikir cuma kira-kira SHU-nya ada berapa, lalu dikirim ke pihak mana saja yang nggak jelas kepentingannya. Nah, ini sangat tidak efektif. Nah, kenapa PBNU kemarin efektif? Karena kita tahu kepentingan pihak yang hendak kita ajak kerjasama itu apa. Misalnya dengan soal sawit itu, dia punya target 4 juta baru dapat 250.000. Dengan gampang dia kasih sudah 500 hektar tiap cabang. Karena dia berkepentingan. Ada lagi soal industri pangan. Ini ada pihak swasta yang memang sedang berkembang dan membutuhkan leverage macam-macam. Ya sudah, jalan. Dan itu semua jadi secara efektif jadi program. Karena ketemu antara kepentingan pihak yang kita ajak bekerja sama dengan kepentingan kita. Nah, ini yang perlu kita ajarkan. Knowledge tentang ini dan skill untuk menyiasatinya. Ya, begitu juga dengan misalnya dengan kelompok-kelompok organisasi lain atau kelompok-kelompok agama lain. Kita harus berikan kepada kader ini terampilan dasar tentang bagaimana cara bermuasyarah dengan mereka ini. Kemana arahnya dan bagaimana cara diplomasinya dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang penting sekali dan saya harap bisa diakomodasi secara baik di dalam kurikulum yang kita bangun nanti. Saya ingin ulangi apa yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa ya kita tidak usah takut pada ketidaksempurnaan. Yang penting ada yang dikerjakan dulu dan tidak jelek-jelek amat itu. Artinya tidak ngawur. Kalau ngawur nggak boleh. Tapi kita pikirkan sebaik mungkin yang bisa kita bikin sampai jadi sesuatu untuk dikerjakan. Lalu mari kita kerjakan saja. Nanti di jalan pasti kita ketemu macam-macam kekurangan. Nah, di situ ada proses evaluasi, kita perbaiki secara terus-menerus. Ya. Dan saya kira ini proses yang tidak akan selesai karena selalu saja pasti akan muncul bahkan kebutuhan-kebutuhan baru karena ada realitas-realitas baru, sehingga perlu dipikirkan juga bagaimana mekanisme evaluasi berkala dari sistem pelatihan kader ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini hal-hal fundamental yang perlu saya sampaikan.